Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang menjelaskan tema uang elektronik. Next. Kami beranggotakan 4, yaitu dengan saya sendiri, Indah Maulida, terus M. Arka Purnama, M. Sandi, dan Yosua Bonapasius Manurung. Next. Kita masuk ke pengertian uang elektronik. Next. Jadi uang elektronik itu adalah metode pembayaran digital yang dimana pengguna tersebut itu mengisi sejumlah uang ke dalam sebuah platform uang elektronik. Terus secara langsung, jadi penyedia layanan tersebut itu melalui agen resmi, lalu melakukan transfer dana dari rekening bank mereka. Next. Di sini ada 2 teknis. Yang pertama adalah nilai uang tersebut ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan mengurangi jumlah uang yang tersimpan di dalam platform uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang bisa distorkan, kemudian diubah nih menjadi nilai digital dalam bentuk uang elektronik yang diukur dalam satuan rupiah. Next. Di sini kita lanjut ke saudara Arka. Selanjutnya di sini terdapat ada 2 jenis uang elektronik. Bisa di next. Yang pertama itu ada reloadable atau itu bisa diisi ulang, dan yang kedua juga itu ada disposable atau tidak bisa diisi ulang. Reloadable di sini maksudnya merupakan uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang dengan atau bisa dibilang jika masa berlakunya udah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali dan dilakukan pengisian ulang kembali. Yang kedua yaitu ada disposable, di mana uang elektronik tersebut tidak dapat diisi ulang apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian uang. Jadi disposable di sini hanya 1 kali pakai saja. Next. Uang elektronik juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan pencatatan dan juga identitas pemegangnya. Yang pertama yaitu ada register, di mana uang elektronik tersebut data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat. Di sini ada beberapa fasilitas di dalam uang elektronik register. Yang pertama ada registrasi pemegang, pembayaran transaksi, transfer dana, pengisian ulang, pembayaran tagihan, tarik tunai, lalu ada penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan juga ada fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Next, yang kedua ada unregistered. Di sini uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan juga tidak tercatat pada penerbit. Ada juga fasilitasnya yaitu ada pengisian ulang, pembayaran tagihan, pembayaran transaksi, dan juga fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Unsur yang harus dipenuhi uang elektronik. Unsur-unsur yang harus dipenuhi uang elektronik, yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, dan yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, dan yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan yang terakhir, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik memiliki sifat yang berbeda dari alat pembayaran yang menggunakan kartu, seperti kartu kredit, kartu charge, kartu debit, atau kartu ATM. Untuk perbedaannya antara uang elektronik dan pembayaran kartu itu, yang pertama, uang elektronik, nilai uang tercatat dalam instrumen media uang elektronik. Yang kedua, ada dana sepenuhnya berada dalam pengawasan pemegang. Yang ketiga, transaksi pembayaran dilakukan secara offline ke penerbit. Sedangkan alat pembayaran kartu
itu tidak ada pencatatan nilai uang pada instrumen kartu. Yang kedua, dana sepenuhnya berada dalam pengawasan bank. Yang ketiga, transaksi pembayaran dilakukan secara online ke penerbit. Selanjutnya ada platform pembayaran digital di Indonesia. Itu ada dua. Yang pertama Payment Gateway dan QRIS. Platform pembayaran digital di Indonesia itu ada dua, Payment Gateway dan QRIS. Payment Gateway merupakan layanan infrastruktur teknologi yang berperan dalam mempermudah serta mengatur proses pembayaran online antara konsumen dan pedagang. Penggunaannya dapat ditemukan dalam berbagai platform termasuk e-commerce, layanan transportasi daring, e-learning, dan sebagainya yang menyediakan alternatif pembayaran secara digital. Yang kedua ada QRIS, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran digital melalui suatu QR code yang dapat di-scan menggunakan berbagai metode pembayaran seperti dompet digital atau aplikasi perbankan mobile. Tujuannya adalah untuk menyediakan cara yang lebih mudah dan fleksibel bagi pengguna untuk melakukan transaksi elektronik dengan cepat dan efisien. Kesimpulannya, perkembangan uang elektronik di Indonesia menunjukkan peningkatan adopsi yang signifikan, didorong oleh kerjasama antara penyedia layanan dan lembaga keuangan, inovasi teknologi, peningkatan keamanan, serta peluang ekonomi digital baru. Meskipun masih memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, dan belum sepenuhnya menggantikan peran uang tunai. Oke, sekian dari saya Muhammad Sani Setiawan, Arkab, dan Indah Maulida. Terima kasih.